Buat kamu, cowok atau cewek yang sampai sekarang mengalami rambut rontok yang parah, sudah mencegah dengan berbagai macam cara, sudah melakukan banyak hair treatment, tapi juga masih rontok aja. Kali ini saya mau share mengenai nutrisi yang paling penting untuk mencegah rambut rontok. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan, sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai nutrisi terbaik untuk mencegah rambut rontok. Bahkan kalau kalian melakukan ini dengan tepat ya, ini bisa support pertumbuhan rambut baru, bonusnya seperti itu ya. Nah, jadi saya ingin bahas pertama yang paling sering dilakukan orang apa sih ketika rambut itu rontok ya. Kalau yang terkait dengan ini ya, dengan nutrisi ya, biasanya karena rambut rontok itu kan macam-macam penyebabnya, tapi banyak orang yang selama ini ketika rambut rontok, vitamin, mineral, atau mungkin hair treatment, krim, dan lain-lain, yang paling sering dicari adalah ini tadi, yang 5 tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah biotin. Itu. Yang kedua adalah zinc. Nah, zinc ini juga biasanya paling dikatakan, wah penting sekali nih. Makanya banyak orang-orang jual zinc dari sampo atau mungkin dari hair treatment yang lain. Biasanya mereka bilang, wah ini mengandung zinc, jadi bisa mencegah rambut rontok. Kemudian, karena kurang konsumsi proteinnya perlu ditambah. Tapi proteinnya udah banyak, rambutnya masih rontok juga asupan proteinnya meskipun udah ditambahin. Kemudian juga ada beberapa yang secara tradisional ya, yang sering dipakai terutama di kalangan ibu-ibu nih, gitu. Biasanya pakai yang namanya lidah buaya atau biasanya aloe vera. Itu juga biasanya dipakai di krim-krim, gel, dan lain-lain untuk rambut, untuk masker, dan lain-lain ya. Kemudian juga minyak kemiri. Itu juga sering sekali dikatakan, wah ini penting nih, ini bagus nih untuk orang-orang yang punya masalah rambut rontok. Nah, tapi tentu yang saya sarankan bukan ini semua. Untuk yang kita utamakan, konsumsi biotin, konsumsi zinc, protein, dan lain-lain. Karena pada kenyataannya banyak orang yang sudah melakukan ini, tapi juga tidak berhasil. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan ke Sobat Sehat, sebetulnya apa sih bahan pembentuk rambut itu? Ya, karena kalau kita ingin membentuk rambut yang baru, kita ingin mencegah rambut rontok, kita perlu tahu sebetulnya rambut itu ada bahan pembentuknya. Yang pertama adalah keratin. Keratin itu adalah bahan terbesar pembentuk rambut kita. Keratin itu apa sih, Dok? Keratin itu adalah protein. Ya, artinya apa? Rambut kita itu terbentuk dari protein. Tapi bukan berarti kalau kita konsumsi protein banyak lalu rambutnya bisa tumbuh banyak. Nggak seperti itu ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Yang kedua apa? Bahan pembentuk rambut adalah air. Ya. Yang ketiga adalah lemak. Nah, jadi lemak kita itu juga salah satu bahan pembentuk dari rambut kita. Tentu adalah lemak yang esensial. Kemudian apalagi pembentuk rambut kita adalah pigmen. Ini yang memberikan warna, namanya melanin. Kemudian juga terbentuk dari mineral, sulfur, zinc, iron, ya, zat besi, magnesium, dan juga rambut kita terbentuk dari beberapa vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Itu yang terutama. Ya, nah sekarang saya ingin sampaikan penyebab rambut rontok itu kenapa, Dok? Apakah cuma dari kita kekurangan nutrisi tertentu, kita kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan protein? No, sebetulnya penyebab rambut rontok itu banyak macam-macam. Ya, beberapa yang paling sering yang saya sampaikan di sini. Pertama adalah masalah genetik. Nah, ini beda ya. Kalau orang punya masalah genetik, terutama dalam arti yang berhubungan dengan mereka mulai dari lahir, dari DNA mereka, itu yang kita katakan adalah namanya alopecia androgenetik. Nah, ini memang cukup banyak orang-orang yang memang punya masalah genetik ini. Nah, kalau punya masalah genetik, tentu dalam arti ini suatu hal yang kita tidak bisa
ubah, tidak bisa ubah ya, memang kecuali ya kita dengan treatment yang melibatkan kita ada ini ya, perubahan genetik sekarang juga sudah banyak, tapi memang butuh effort yang lebih kalau kita terkait dengan masalah genetik. Tapi yang paling sering juga karena adanya ketidakseimbangan hormon, terutama pada wanita ya, menginjak mereka di masa-masa kehamilan, kemudian di masa-masa mereka menopause. Nah itu karena apa? Karena ada ketidakseimbangan hormon. Ini juga yang bisa menyebabkan rambut rontok. Kemudian yang tidak kalah sering adalah karena apa? Karena stres. Nah, stres ini bukan cuma secara psikis, tapi juga secara fisik. Terlalu capek, ya itu juga bisa. Kemudian juga karena penyakit metabolik. Salah satu yang paling sering adalah diabetes. Kemudian juga masalah-masalah yang terjadi pada wanita banyak adalah PCOS. Ya, itu juga penyakit metabolik. Terjadinya karena apa? Karena androgennya yang tinggi. Sekali lagi juga karena hormon. Ya, kemudian juga beberapa masalah autoimun. Itu juga bisa menyebabkan rambut rontok. Kemudian obat-obatan. Ya, obat-obatan apa? Yang paling sering adalah golongan obat-obatan kemoterapi. Ini juga ya sudah banyak sobat sehat pasti tahu. Orang yang melakukan kemoterapi, salah satu efek sampingnya rambutnya rontok. Kemudian juga obat-obatan untuk depresi. Ini juga bisa menyebabkan rambut rontok. Kemudian juga obat-obatan penurun tekanan darah. Kalau kita konsumsi secara jangka panjang, ya terutama yang golongan beta blockers, itu bisa juga menyebabkan rambut rontok. Dan juga bahan-bahan kimia sintetis. Biasanya ini yang terkandung di dalam kalau kita tidak tahan, kita menggunakan apa ya, yang kita taruh di rambut biasanya selain shampoo juga mungkin hair tonic, kemudian apalagi nih hair spa dan lain-lain. Saya kurang paham justru ya, karena yang biasa melakukan seperti itu kan wanita. Nah, dan juga yang sering terjadi adalah tadi yang saya bahas adalah defisiensi nutrisi. Nah, jadi di video kali ini saya ingin lebih fokus membahas mengenai defisiensi nutrisi ya, yang akhir ini. Nah, jadi artinya apa sebetulnya? Penyebab rambut rontok itu bermacam-macam, dicari tahu dulu penyebabnya, karena kalau kita asal konsumsi vitamin ini, asal konsumsi suplemen ini, ya kalau penyebabnya bukan itu, ya masalah rambut rontoknya tentu tidak bisa teratasi. Tapi kali ini saya ingin lebih fokus ya bahas mengenai defisiensi nutrisi. Karena apa? Karena satu hal yang saya selalu sampaikan, yang paling penting adalah apa? Berapa yang kita masukkan itu tidak berarti sama dengan berapa yang diserap tubuh kita, ya. Dan berapa yang diserap tubuh kita itu juga tidak sama dengan berapa yang digunakan. Nah, contoh yang paling sering saya angkat ya mengenai protein. Banyak orang yang berpikir sampai sekarang, karena tadi rambut itu terbentuk dari protein. Wah, protein itu penting untuk membentuk rambut-rambut yang baru dan lain-lain. Tapi masalahnya apa? Berapa protein yang kita masukkan itu tidak sama dengan berapa protein yang bisa diserap oleh tubuh kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, berapa yang diserap itu juga belum tentu semuanya bisa digunakan, diutilize. Saya bilangnya ya. Jadi protein absorption itu juga tidak sama dengan protein utilization. Nah, kok ribet banget sih dok? Ya memang cara kerja tubuh kita seperti itu. Ya, jadi tidak sesimpel kita masukkan berapa, itu bisa diserap semua, bisa digunakan semua. Tidak sesimpel itu. Ya, itu adalah masalahnya. Nah, faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan kita itu punya masalah defisiensi nutrisi? Faktornya di sini saya bawa 3 besar. Yang pertama adalah pencernaan. Seberapa baik pencernaan kita, seberapa sehat pencernaan kita. Yang kedua adalah kualitas makanan. Contoh, seperti tadi saya bilang protein. Tidak semua protein sama. Kita bilang ayam goreng juga protein, ya, smoked beef juga protein, sosis juga protein. Tapi apakah kualitasnya sebaik kalau kita makan ikan laut yang dipanggang, ayam yang ditim, daging merah yang ditumis? Kan tidak sama kualitasnya, ya. Dan yang terakhir tentu adalah faktor jumlahnya. Ketika kita berbicara nutrisi, nutrisinya sudah baik nih, tapi jumlahnya nggak cukup, terlalu minim, atau mungkin terlalu berlebihan, ya. Itu juga akan mempengaruhi mengenai nutrisi di dalam tubuh kita yang berkaitan dengan pertumbuhan rambut atau yang mencegah rambut rontok. Ya, nah saya akan bahas satu persatu ya di sini mengenai defisiensi nutrisi. Tadi ada 3 faktor: pencernaan, kemudian tadi mengenai kualitas makanan dan jumlahnya. Yang pertama saya ingin bahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada pencernaan kita. Nah, kalau saya tanya sama sahabat sehat, pencernaan itu dimulai dari mana? Ada yang tahu dari mana?
Pencernaan itu dimulai dari atas ini, ya. Dari mana? Dari mulut. Artinya apa? Bagaimana kita makan itu juga penting. Ya, karena apa? Kita makan itu kan dikunyah. Ya, ketika kita mengunyah ada saliva, ada air liur yang keluar yang juga mengandung apa? Ini pertama kali enzim. Ya, makanya sih kenapa saya selalu lebih mengutamakan ya, kalau kita makan lebih baik kita makan makanan yang padat, bukan makanan-makanan yang terlalu lunak kecuali kalau lagi sakit. Kenapa? Karena ketika kita mengunyah, kita sebetulnya membantu pencernaan kita di level yang selanjutnya. Dengan apa? Mengeluarkan enzim dari kita punya saliva, dari kita punya air liur. Itu tadi. Faktor pencernaan yang kedua selain enzim apa? Adalah asam lambung. Nah, ini juga masalah sejuta umat. Berapa banyak pasien yang konsul sama saya bilangnya, "Dok, saya punya masalah mah, dok, saya punya masalah GERD, dok, saya punya masalah gastritis, dok, saya punya masalah IBS, dan lain-lain dan lain-lain." Bahkan sebetulnya kita pernah buat kursus asam lambung. Kursus apa ya? Kursus asam lambung kalau saya ingat saya. Dulu saya pernah buat juga sama Dokter Sung juga ya. Nah, karena apa? Karena terlalu banyak orang yang punya masalah asam lambung. Sepenting apa, Dok, asam lambung itu? Asam lambung itu seharusnya apa? Memang asam, namanya asam lambung, bukan basa lambung kan? Ya, asam lambung ini fungsi utamanya selain untuk kita menetralisir ini ya patogen atau bakteri yang kurang baik dan lain-lain. Asam lambung ini untuk memecah protein. Nah, tadi kan banyak sobat sehat yang sudah aware mengenai pentingnya konsumsi protein. Tapi masalahnya apa? Kalau kita tidak punya kualitas asam lambung yang baik atau jumlah asam lambung yang cukup, protein yang kita konsumsi juga tidak bisa diserap, tidak bisa digunakan oleh tubuh kita. Makanya asam lambung itu begitu penting. Yang ketiga apa? Adalah asam empedu. Nah, asam empedu diproduksi sama apa? Sama kita punya liver. Tentu kita perlu memperhatikan bagaimana liver kita bekerja, fungsi liver kita, juga fungsi kantung empedu kita, itu ya. Saya udah pernah bahas mengenai orang yang punya masalah batu empedu, bisa ditonton di video saya yang ini tadi, ya. Karena ini saya bahas mengenai asam empedu juga. Tapi asam empedu itu fungsinya juga bisa sangat vital untuk menyerap nutrisi-nutrisi, untuk menyerap asam lemak esensial, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin yang larut dalam lemak itu sangat penting untuk kita punya asam empedu yang berkualitas, yang cukup. Faktornya apa lagi yang berpengaruh terhadap pencernaan? Adalah hormon. Hormon di dalam tubuh kita itu ratusan. Ketika kita punya masalah hormonal, ketidakseimbangan hormonal, ini juga bisa mengganggu pencernaan kita. Dan yang terakhir adalah mikrobioma. Mikrobioma itu apa? Itu adalah keseimbangan bakteri di dalam usus kita, terutama adalah usus besar. Itu sebabnya orang-orang yang punya masalah pencernaan, susah BAB, sembelit, ya, dan lain-lain, ini juga mereka sering mengalami rambut rontok, ya. Jadi itu sangat berhubungan, meskipun dalam arti pencernaan kok hubungannya sama rambut rontok sih, Dok? Nah, itu sangat berhubungan justru, ya. Nah, yang kedua yang ingin saya bahas tadi adalah kualitas makanan. Setelah kita bahas mengenai pencernaan ya, kualitas makanan terutama adalah tadi saya bilang apa? Protein, karena rambut kita terbentuk dari protein. Enzim kita terbentuk dari protein. Nah, makanya protein itu penting. Nah, protein yang berkualitas artinya apa? Protein yang mengandung asam amino esensial. Nah, saya nggak mengatakan, wah harus dari protein hewani. Tapi memang pada kenyataannya protein hewani lebih banyak mengandung asam amino esensial. Tapi buat sobat sehat yang mungkin menjalankan diet vegetarian, vegan, plant-based diet, perhatikan untuk kita bisa mendapatkan asam amino esensial mungkin dari suplemen atau mungkin juga dari sumber-sumber vegan yang lain yang mungkin saya akan bahas di video yang lain ya. Kalau banyak yang request untuk vegetarian, vegan, bisa tulis di kolom komen. Mungkin saya akan bahas di video yang lain. Kemudian protein yang berkualitas itu juga sekarang ada yang namanya peptide. Nah, peptide itu sudah asam amino yang dipecah lagi, bentuknya lebih kecil lagi partikelnya untuk penyerapannya supaya lebih optimal. Itu namanya juga peptide juga protein sama ya. Kemudian yang kedua, kualitasnya apa yang perlu diperhatikan? Adalah lemak. Jadi ingat, bahan pembentuk rambut selain protein adalah lemak. Artinya apa? Kita juga perlu memperhatikan konsumsi lemak yang berkualitas. Lemak apa, Dok? Asam lemak esensial. Sekali lagi, ya, contoh yang paling sering mungkin yang sobat saya tahu adalah omega
Nah, omega 3 ini juga kita bisa dapatkan dari makanan selain dari suplemen ya. Nanti saya akan beritahu makanannya apa aja. Kemudian kualitasnya juga, kualitas makanan kita juga perlu perhatikan dari vitamin dan mineral. Nah, jadi vitamin mineral itu jangan kita berpikir, harus dari suplemen ya dok. Ya, sebetulnya kita dari suplemen juga bisa. Tapi kita juga bisa dapatkan dari makanan-makanan yang real food. Ya, untuk kita bisa mendapatkan vitamin dan mineral yang berkualitas. Kalau kita dapatkan dari suplemen, carilah suplemen dari bahan-bahan yang alami, bukan yang sintetis, karena itu juga berbeda. Itu ya. Beberapa vitamin dan mineral yang saya sarankan yang perlu kita perhatikan kualitasnya adalah vitamin D, kemudian juga magnesium. Kalau kalian dapatkan dari suplemen, cari magnesium glycinate atau bisglycinate. Ya, kemudian juga zinc. Kalau kalian dapatkan dari suplemen, cari yang zinc picolinate. Ini yang paling penting untuk yang paling berhubungan dengan rambut. Ya, kemudian juga vitamin E, ya vitamin E, terutama yang tocotrienols. Kata vitamin E itu ada yang tocopherol, ada yang tocotrienols. Cari juga yang ada kandungan tocotrienolsnya. Itu juga penyerapannya lebih baik. Dan juga vitamin A. Bukan provitamin A ya, tapi vitamin A yang aktif itu. Nah, yang terakhir tadi saya bilang ada 3 faktor ya. Tadi nutrisi, faktor pencernaan, kemudian yang kedua kualitas makanan, yang ketiga ini adalah jumlah nutrisi. Nah, saya selalu bilang jumlah nutrisi itu berbeda sama jumlah kalori loh ya. Ya, karena apa? Karena nutrisi dan kalori itu 2 hal yang berbeda. Tidak semua kalori itu mengandung nutrisi yang baik. Makanya saya selalu bilang bedakan antara nutrisi dan kalori. Nutrisi itu ada 2 macam, yang paling besar. Yang pertama adalah makro, yang kedua adalah mikro. Makro apa? Karbohidrat, protein, lemak. Mikro apa? Vitamin, mineral. Nah itu nutrisi. Nah ada lagi yang namanya fitonutrisi, cuma nggak saya bahas sekarang supaya nggak terlalu panjang. Yang kedua adalah kita perlu tahu kita punya BMR itu berapa. BMR itu apa? BMR itu adalah basal metabolic rate, kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Ya, untuk kita bernapas, untuk jantung kita berdetak, untuk paru-paru kita berfungsi, untuk pankreas kita menghasilkan hormon dan enzim, itu kita membutuhkan BMR. Nah, BMR ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh jenis kelamin, ya, cewek atau cowok, usia, berat badan, tinggi badan. Nah, inilah yang mempengaruhi BMR kita. Artinya apa? Setiap orang punya jumlah kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, gitu. Kemudian juga level aktivitas. Ini juga mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Orang yang aktif secara secara sehari-hari banyak jalan, banyak mungkin dalam arti aktivitasnya banyak berpikir, banyak melakukan aktivitas-aktivitas juga yang non olahraga maupun yang olahraga. Ya, dua-duanya ini berdampak. Dan tentu yang terakhir adalah kondisi kesehatan. Apakah sudah punya masalah-masalah metabolik, ya, hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes. Nah, ini juga akan mempengaruhi kebutuhan jumlah nutrisinya. Artinya apa? Saya tidak bisa mengatakan sekarang, jumlah nutrisinya kalau kita konsumsi magnesium harus berapa, zinc harus berapa, vitamin harus berapa. Nah, ini harus dihitung. Ya, karena apa? Karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda tergantung dari ini tadi semua, ya. Nah, cuma secara umum saya sesuai janji saya akan sampaikan di sini nutrisi-nutrisi vital ya yang diperlukan untuk mencegah rambut rontok. Ini secara umum ya. Saya tidak bilang jumlahnya. Pertama adalah sistein dan metionin. Apa itu, Dok? Kok namanya aneh? Sistein, metionin ini juga namanya adalah asam amino. Kita dapatkan dari protein, terutama ya sumbernya dari unggas, dari telur, dari daging merah, ya ini yang mengandung tinggi sistein dan metionin. Yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ini memang sulit kita dapatkan dari makanan, tapi paling tidak kita bisa dapatkan dari ikan laut dan jamur. Ini yang jumlahnya paling optimal. Kalau kita mau dapatkan lebih optimal lagi, dapatkan dari mana? Dari sinar matahari. Nah, itu ya. Dari sinar matahari ini kita dapatkan vitamin D lebih optimal. Kemudian magnesium. Magnesium kita bisa dapatkan dari mana? Dari dark chocolate. Cari yang tanpa tambahan gula. Kacang almond, lentil, kemudian sayur kale. Ini dia kaya magnesium. Nutrisi apa lagi, Dok? Yang penting zinc. Ya,
Zinc juga penting, kita bisa dapatkan dari makanan-makanan yang alami, contohnya seperti tiram, daging merah, unggas, biji labu, almond, itu juga kita juga bisa dapatkan zinc, sumber zinc yang cukup optimal. Kemudian selenium, ini juga penting ya untuk menumbuhkan rambut-rambut yang baru. Tuna, ya, udang, daging merah, telur yang utuh ya, bukan cuma putihnya aja. Kemudian vitamin C, kita bisa dapatkan dari mana? Sumber-sumber yang natural, dari lemon, kemudian dari berry ya, keluarga berry, sayuran hijau, tomat, bahkan cabai. Ini juga sumber vitamin C yang baik, asal pengolahannya tepat ya. Jangan dipanaskan. Kalau dipanaskan, kita bikin cabai, sambalnya digoreng, vitamin C-nya juga udah nggak ada. Gitu. Karena apa? Vitamin C itu sensitif terhadap panas. Kemudian omega 3, ya kita bisa dapatkan dari mana? Dari ikan laut, dari telur. Sekali lagi, telur utuh, bukan putih telur. Spirulina, ini buat orang-orang yang vegetarian terutama ya. Kemudian biji-bijian. Meskipun biji-bijian ini jenis omega 3-nya ALA. Itu untuk dikonversi jadi EPA DHA itu lebih kecil. Makanya saya lebih sarankan dari ikan laut, telur, atau spirulina. Ganggang juga boleh ya. Dan yang terakhir, nutrisi vital yang saya sarankan juga adalah konsumsi apple cider vinegar. Apa itu? Cuka apel. Lah, kenapa dok? Ya tadi kan saya bilang, salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah orang punya kualitas asam lambung dan jumlah asam lambung yang kurang baik. Makanya konsumsi cuka apel ini juga bisa membantu. Nah, cuka apel cari yang organik ya, cari yang organik, cari yang unpasteurized. Itu yang tidak dipanaskan juga. Itu yang syarat kita mendapatkan cuka apel yang baik. Nah, bonusnya buat sobat sehat, saya akan berikan pola hidupnya juga yang mendukung supaya kita tidak mengalami rambut rontok. Ya, yang pertama adalah kelola stres dengan bijak. Setiap orang hidup punya stres. Saya stres dok, saya stres. Ya, semua orang pasti stres, namanya orang hidup. Tapi bagaimana kita mengelola stres dengan bijak, itu yang penting. Salah satunya dengan cara apa? Ini yang saya bilang di poin kedua, olahraga teratur. Ya, olahraga teratur sesuai kemampuan, sesuai apa yang kamu sukai, supaya bisa rutin. Itu karena apa? Olahraga ini juga bisa menurunkan stres. Tuh. Yang ketiga adalah hindari rokok dan alkohol. Kesannya nggak ada hubungannya, tapi ini sangat berhubungan, percayalah ya. Karena apa? Karena paparan bahan-bahan kimia dari rokok, kemudian juga dari alkohol juga, ini juga bisa menyebabkan gangguan pada kita punya liver, yang akan juga mempengaruhi kita nanti juga rambutnya juga rontok. Karena kolagen ya, pembentuk rambut, kolagen itu dibentuk oleh liver kita. Kemudian yang keempat adalah hindari alergen, bahan-bahan yang menyebabkan kita alergi, bahan-bahan sintetis terutama. Jadi kalau kalian pakai ini bahan-bahan yang ditempelkan yang berpaparan dengan kulit kepala, itu juga hati-hati ya, karena ini juga bisa menyebabkan rambut rontok. Dan yang terakhir adalah tadi saya bilang, untuk kita mendapatkan vitamin D yang optimal dari berjemur di bawah sinar matahari. Itu tadi ya. Jadi ini adalah 5 pola hidup yang penting dilakukan untuk kalian yang sudah punya masalah rambut rontok, ingin menumbuhkan support rambut-rambut baru, rambut-rambut yang ini ya, yang masih sehat gitu. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Semoga bisa bermanfaat, dan buat sobat sehat juga boleh share ke teman-temannya yang mengalami masalah ini supaya semuanya punya rambut yang sehat. Stay fit and stay healthy. See you. Nah, cuma secara umum saya sesuai janji saya akan sampaikan di sini nutrisi-nutrisi vital ya yang diperlukan untuk mencegah rambut rontok. Ini secara umum ya. Saya tidak bilang jumlahnya. Pertama adalah sistein dan metionin. Apa itu, Dok? Kok namanya aneh? Sistein, metionin ini juga namanya adalah asam amino. Kita dapatkan dari protein. Yang kedua adalah vitamin D. Kemudian magnesium. Nutrisi apa lagi, Dok, yang penting? Zinc ya. Kemudian selenium. Ini juga penting ya untuk menumbuhkan rambut-rambut yang baru. Kemudian vitamin C. Kemudian omega 3. Dan yang terakhir, konsumsi apple cider vinegar. Apa itu? Cuka apel.